Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas dua terminologi penting dalam machine learning, yaitu underfitting dan overfitting. Ya. Sebenarnya underfitting dan overfitting ini konsepnya tuh sangat berhubungan dengan konsep yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang bias dan variance. Ya. Dan underfitting dan overfitting adalah dua penyebab utama kenapa suatu model itu berperforma sangat buruk kayak gitu. Dua ini penyebab utamanya. Makanya sangat penting bagi kita untuk memahami dua konsep ini kayak gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu underfitting dan apa itu overfitting, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang generalisasi di dalam konteks machine learning. Apa itu generalisasi? Nah, generalisasi adalah suatu kemampuan suatu model model machine learning dalam memprediksi suatu data yang belum pernah dia lihat setelah model belajar dari data training gitu. Apa itu data yang belum pernah dia lihat? Ya, data yang belum pernah dilihat, data yang belum pernah dia lihat adalah data yang tidak masuk atau tidak dijadikan sebagai data training itu. Kemudian ya, goal dari mesin learning itu goalnya itu adalah dia tuh belajar dari data training, kemudian setelah dia belajar dia dapat mengaplikasikannya untuk memprediksi data baru yang belum pernah dia lihat gitu. Nah, misalkan kita punya suatu model di mana model ini tuh dia memiliki skor akurasi 90% terhadap data training. Nah, ini modelnya baik atau buruk? Ini belum tentu baik, belum tentu buruk pula ya. Kita harus melihat juga bagaimana kemampuan dia dalam memprediksi data yang belum pernah dia lihat ya, atau data validasi atau data tes kayak gitu. Nah, kalau misalkan nilainya itu mirip gitu ya, misalkan nilainya itu 89% gitu ya. Skornya terhadap data validasi. Maka ini modelnya baik. Nah, gitu. Tapi kalau nilainya itu jauh lebih kecil, misalkan 70%, nah berarti model ini model sangat buruk kayak gitu. Dan misalkan kalau model ini kalau data validasinya 60%, kemudian data trainingnya 60% juga, nah ini juga sangat buruk gitu. Jadi goalsnya itu si machine learning itu dia memiliki kemampuan, dia dapat belajar sangat baik terhadap data training jadi 90%, dan dia pula dapat memprediksi data yang belum pernah dia lihat. Dia harus punya nilai gede juga, jadi 89%. Nah, ini model yang baik kayak gitu. Nah, jadi di dalam machine learning itu kadang si model itu jangan terlalu banyak belajar dan terlalu banyak fit terhadap data training. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu fit terhadap data training, bisa menimbulkan si model itu tidak dapat mengeneralisasi dengan sangat baik. Karena gini ya, dalam data training itu di dalam data training itu hanyalah sebuah sampel dari populasi ya. Nah, misalkan kita tuh ingin membuat model yang memprediksi behavioral belanja atau gaya belanja suatu masyarakat misalkan ya. Kita kan nggak punya data keseluruhan masyarakat ya, tapi kita hanya mengambil sampel saja gitu. Jadi itu hanyalah contoh gitu. Jadi data training itu hanya sebuah sampel gitu. Tidak merepresentasikan keseluruhan populasi kayak gitu. Kemudian di dalam data juga mungkin saja terdapat noise. Noise itu adalah suatu error
yang dapat disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kesalahan mesin, sehingga data tersebut memiliki suatu tingkat ketidakakuratan kayak gitu. Dan mungkin pula si data itu tidak komplit dalam artian ada suatu variabel atau feature ya yang tidak masuk ke dalam data gitu, yang tidak masuk ke dalam perhitungan kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan si model itu terlalu fit terhadap training, bisa jadi dia malah menangkap gitu ya, dia malah belajar terhadap noise. Nah, noise ini akan menyebabkan si model menjadi lebih buruk, bukan lebih baik kayak gitu. Itu ya motivasi kenapa suatu model tuh harus memiliki tingkat generalisasi. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.